Saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa Gus Dur itu ketika itu ya. Sekarang saya berubah. Dulu saya orang yang paling tidak percaya Gus Dur itu wali. Waliullah saya nggak percaya. Editor itu majalah yang menetapkan Gus Dur di masa-masa ketika Orde Baru memusuhi beliau. Kami dari majalah editor menetapkan Gus Dur itu sebagai Man of the Year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Anita Hayatun Nufus, keluarga Gus Dur, guru kita semua ya. Karena saya ini orang pesantren. Orang pesantren itu kalau kita berguru pada seseorang, maka kita juga berguru kepada anak dari guru itu. Maka kita juga berguru kepada keluarga Gus Dur. Kita semua saya kira begitu. Setuju ya? Gitu ya. Saya hanya ingin bercerita dulu di zaman saya muda bersama Mas Wahyu ini, kami berdua ini sama-sama menjadi wartawan. Jadi saya wartawan Tempo tahun 85 sampai dengan 87. Lalu kami 40 orang semuanya keluar dari majalah Tempo, mendirikan majalah editor. Nah, pada kesempatan ketika saya keluar inilah Mas Wahyu bernasib baik, masuk menjadi wartawan Tempo. Jadi kami bersama berdua ini sama-sama spesialis apa? Sumber-sumber Nahdlatul Ulama itu siapa saja kami wawancara. Disitulah kami banyak intensif melakukan wawancara kepada Gus Dur. Saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa Gus Dur itu ketika itu ya. Sekarang saya berubah. Dulu saya orang yang paling tidak percaya Gus Dur itu wali. Waliullah saya nggak percaya. Sebelum tahu tentang konsep wali mastur. Ya katanya la ya'riful wali illal wali kan itu kan. Tentu saja saya bukan waliullah. Saya baca-baca gitu ya. Ternyata wali mastur itu apa? Orang yang sebenarnya bersama rakyat menyembunyikan diri atas kebaikan-kebaikannya dan akhirnya dia secara berlahan-lahan terkuak oleh orang lain, terutama oleh para waliullah yang lain bahwa beliau adalah waliullah. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya walaupun kita bukan wali, Gus Dur itu adalah waliullah. Karena apa? Karena setelah saya renung-renung, beliau itu ketika masih muda, kawin keluarga pertama ketika masih di Tebu Ireng, yang dikaji itu kitabnya kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu dibaca oleh beliau secara rutin ngelontok. Dari A sampai Z. Nah, substansi dari kitab itu adalah perilaku wirai. Perilaku wirai itu apa? Perilaku yang sangat wara, perilaku yang sangat tidak ingin bahwa kelakuan-kelakuan baiknya itu diketahui oleh manusia. Dan itu saya kira dilakukan oleh Gus Dur. Ketika beliau wafat, orang yang paling banyak berbicara dan bingung untuk bertanya itu adalah abahnya Gus Yasin tadi sebagai wakil gubernur tadi. Abahnya bertanya, terheran-heran, kenapa Gus Dur bisa sedemikian rupa dihormati oleh banyak orang, bahkan sampai malam ini. Dan ternyata memang salah satu tanda-tandanya dari kewalian beliau itu adalah ya, kenapa kita menghormati sedemikian rupa pada malam hari ini. Oleh karena itu saya ingin mengajak sebelum melanjutkan acara ini, tentu saja Al-Fatihah buat Gus Dur. Lalu yang kedua itu Al-Fatihah buat adinda Gus Dur yang dalam gagasan berbeda ya, terutama dalam konsep agama dan negara gitu. Lalu yang ketiga itu adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Bagja yang meninggal kemarin. Itu adalah sekjen beliau yang mengabdi kepada Gus Dur. Kepada bertiga ini sebagai pejuang Nahdlatul Ulama,
Mari kita baca bersama-sama ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suatu ketika saya wawancara dengan Gus Dur dan saya tanyakan satu hal yang paling mendasar, bahwa apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Itu saya pertanyakan seperti itu. Karena apa? Karena editor itu majalah yang menetapkan Gus Dur di masa-masa ketika Orde Baru memusuhi beliau. Kami dari majalah editor menetapkan Gus Dur itu sebagai Man of the Year, gitu. Jadi kami dianggap berani oleh orang-orang lain bahwa Gus Dur kita jadikan tokoh tahun ini. Jadi kita tidak ngambil militer, tidak ngambil Pak Harto, tidak ngambil siapa, tapi tokohnya adalah Gus Dur. Itu dianggap berani dan kemudian keberanian itu harus ditebus. Kemudian bahwa apa? Bahwa kemudian majalah editor dan majalah Tempo ya dengan sebab yang lain, dan kemudian majalah Detik dengan sebab yang lain itu diberadel oleh Orde Baru. Dan editor tidak pernah hidup lagi, dan akhirnya saya berhenti jadi wartawan lalu mengabdi kepada Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya ingin menggambarkan satu hal dari hasil wawancara itu. Gus Dur itu adalah orang yang kalau dalam kalangan ulama itu sebenarnya ada dua. Ulama yang satu itu disebut kauliyan. Kauliyan itu apa? Orang ulama-ulama yang alim, banyak dia baca kitab macam-macam, tapi sebatas dia mengambil pendapat di dalam kitab itu. Itu namanya ulama yang sifatnya kauliyan. Yang kedua itu adalah ulama yang sifatnya itu istimbatiyan. Jadi ulama-ulama yang sangat alim secara qauli, tetapi dia tidak mengambil secara textbook di dalam kitab-kitab kuning. Tetapi dia ambil dalam konteksnya seperti apa, di dalam konteks kekinian. Contoh misalnya begini. Kalau kita baca kitab kuning misalnya, satu contoh misalnya Ihya Ulumuddin. Itu bagaimana hubungan agama dan negara. Oleh Ihya Ulumuddin disebutkan definisinya bahwa apa? Ad-dinu wal mulk tau'aman. Itu rumusannya. Kira-kira maknanya bahwa agama dan mulk itu dan negara, mulk itu ya kerajaan dulu, itu tahu aman, saudara kembar. Jadi rumusannya jelas bahwa dua-duanya itu harus bergandeng tangan. Kira-kira seperti itu. Kelanjutannya itu adalah bahwa ad-dinu aslun was-sultanu harisun. Agama itu ada apa? Asl, fundamen. Sementara wasulton, pemerintahan atau negara itu harisun, penjaga. Nah ini oleh santri-santri kayak saya dan yang lain, Mas Sastro dan santri-santri yang lain pada umumnya, itu disebut bahwa negara Islam itu harus. Maknanya, negara Islam itu harus. Jadi kalau Indonesia itu mau menjadi sesuai dengan apa yang ada di dalam textbook-nya kitab kuning, maka negara ini harus menjadi negara apa? Negara Islam. Karena apa? Dibagi. Darul Islam, Darus Suluh, Darul Harb. Jadi negara perang, negara damai, dan negara Islam. Disitulah kemudian ulama-ulama NU dan Gus Dur itu tidak mengambil secara kaulian, tetapi mengambil secara istinbatian. Apa wawancara ketika itu yang dikemukakan oleh Gus Dur? Bahwa Islam di Indonesia ini fungsinya hanya komplement. Fungsi Islam itu terhadap negara Indonesia, walaupun mayoritas semuanya santri banyak, semuanya 90% ketika itu umat Islam, tapi dalam hubungan dengan negara Indonesia, maka nilai-nilai Islam itu hanya komplement. Komplement itu apa artinya? Pelengkap. Jadi bertentangan dengan seluruh kitab kuning itu. Sementara kitab kuning menyatakan bahwa apa? Bahwa Islam itu harus diperjuangkan sebagai alternatif. Jadi kalau di satu pihak ada negara Pancasila, di satu pihak ada negara NKRI, maka alternatifnya apa? Alternatifnya yang harus diperjuangkan itu adalah negara Islam. Tetapi oleh Gus Dur dipotong. Enggak.
bahwa sebenarnya dalam konsepsi kenegaraan umat Islam itu, terutama Nahdlatul Ulama, maka nilai-nilai dasar hukum Islam itu hanya berfungsi komplement. Dan ternyata bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa dimengerti, karena ini pokok pikiran dasar dari tadi yang dibicarakan oleh teman-teman kita semuanya. Dia mengatakan seperti itu dan ternyata inline, ya, nyambung dengan apa yang dikatakan oleh ayahandanya. Ayahandanya lah yang justru mencetuskan apa yang disebut dengan apa? Piagam Jakarta dan menghilangkan 7 kata. 7 kata dari Piagam Jakarta itu dihilangkan, yaitu kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam itu dibuang. Karena apa? Nyata-nyata bahwa Gus Dur antara bapak dan anaknya itu sama-sama mempunyai perjuangan yang sama tentang apa yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia tidak mengikuti kitab-kitab kuning yang ada di pesantren. Kenapa? Kitab-kitab kuning yang ada di pesantren itu dibikin di abad pertengahan dengan konteks yang berbeda. Sementara kita sebagai umat Islam itu konteksnya adalah negara Pancasila. Jadi itulah satu konteks sejarah antara anak dan ayahanda. Bahkan kakek dari siapa? Dari Gus Dur, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Justru dia menetapkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Itu yang menetapkan bahwa bagaimana kita harus berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia. Jadi dari kalau tidak ada resolusi jihad, maka gerakan perlawanan terhadap Belanda di Surabaya itu juga tidak akan bergaung kuat dan tidak akan berpengaruh secara internasional. Karena ada resolusi jihad itulah maka pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi antara kakek dan ayah beserta Gus Dur itu semua perjuangannya sama. Dan semuanya insya Allah menjadi pahlawan. Dan tidak banyak di negeri ini yang kakeknya jadi pahlawan, jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ayahandanya juga jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan Gus Dur juga sudah ada di mana-mana jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sebentar lagi insya Allah akan menjadi pahlawan nasional juga. Sehingga dengan demikian saya kira tidak ada orang di Indonesia yang seperti beliau. Coba kita lihat tadi isi pidato dari Ananda Anita Hayatun Nufus. Luar biasa juga putra-putrinya, putri-putri beliau itu. Artinya apa? Memang turunan ini adalah turunan yang memang Allah memberikan kelebihan yang luar biasa dan mudah-mudahan terus menjadi penyuluh bagi gerakan Nahdlatul Ulama, bagi Gus Durian semuanya. Dan Gus Dur dengan berbagai gagasannya bisa hadir dimanapun tempat. Saya kira itu. Amin Allahumma amin. Saya kira itu. Saya ingin mengakhiri satu kisah dengan Gus Dur. Seperti tadi wahyu pengalaman itu. Saya punya pengalaman suatu ketika saya datang ke Keramat Raya 164 di gang yang sempit. Kotaknya itu sempit, tidak semegah seperti sekarang di PBNU itu. Di ruangan beliau itu sempit. Nah, di dalam ada beliau, lalu kemudian ada siapa namanya? Pak Somad namanya. Ya, Mas Soi, ya. Pak Somad itu adalah pesuruhnya beliau. Dan Gus Dur itu kalau dari rumah biasanya sering dibawain rantang makanan. Dan rupa-rupanya beliau bosan dengan rantang makanan yang dibawa oleh Mbak Nuriyah. Karena bosan, ditaruhlah makanan yang dibawa dari rumah itu dan meminta kepada Pak Somad untuk dibelikan ya kayak tengkleng gitu kan. Kan nggak boleh melanggar sebenarnya kan. Nah, sebelum dimakan ternyata Mbak Nuriyah datang, istrinya datang. Ini makanan siapa ini gitu kan. Nah, ternyata akhirnya apa? Gus Dur dengan tenang, nggak tahu itu makanan siapa. Loh, bukan makanan Mas Dur, bukan. Siapa yang bawa ke sini? Itu Pak Somad. Panggillah Pak Somad. Setelah datang Pak Somad dimarahilah oleh Gus Dur dan dimarahi oleh Mbak Nuriyah. Pak Somad setelah keluar saya tanya, gimana ceritanya Pak Somad? Nggak tahu yang nyuruh Gus Dur kok saya yang dimarahi katanya gitu. Jadi itu kisah yang justru banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.